Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang memiliki kebiasaan suatu ibadah, misalkan dia terbiasa melaksanakan sholat duha, terbiasa mengerjakan sholat malam, terbiasa mengerjakan sholat rawatib, atau mungkin terbiasa melaksanakan puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, puasa Daud, terbiasa mengerjakan kebaikan dalam artian berbuat baik kepada sesama. Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang memiliki kebiasaan baik berupa sholat duha, sholat malam dan lainnya, maka hendaklah kebiasaan tersebut tetap dia lanjutkan sekalipun berada di tengah-tengah orang banyak. Yang bisa jadi biasanya dia mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut ketika sendiri, ketika di rumahnya. Nah, ketika dia bersama orang banyak, hendaklah kebiasaan tersebut tetap dia lanjutkan. Tidak boleh dia tinggalkan dengan alasan takut riya. Ibnu Muflih rahimahullahu taala mengatakan, la yanbaghi tarkul amalil masyru' khaufar riya. Tidak boleh meninggalkan amal yang disyariatkan karena takut riya. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah dia tetap lanjutkan kebaikannya dan berusaha untuk menjaga niatnya. Jangan karena takut riya kemudian amal kebaikan itu dia tinggalkan. Ini namanya orang yang kalah, orang yang lemah di hadapan was-was dan bisikan syaitan. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah engkau kepada apa yang bermanfaat bagimu, baik itu manfaat duniawi, manfaat akhirat. Ibadah, ketaatan adalah manfaat akhirat. Ihris, bersungguh-sungguhlah, gigihlah, kerjakan sebisa mungkin. Wasta'in billah, dan tetap memohon pertolongan kepada Allah, tetap memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan kalah dengan tidak mengerjakannya karena takut riya atau mengerjakannya tanpa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana juga tidak boleh seseorang meninggalkan amal karena takut dikatakan riya. Kalau tadi tidak boleh meninggalkan amal karena takut riya, berikutnya adalah tidak boleh meninggalkan amal karena takut dikatakan riya. Takut nanti orang lain mengatakan dia riya, takut dikatakan dia salat, dia berpuasa karena riya. Karena kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita membuka pintu ini, kita memperhatikan ya penilaian orang yang buruk kepada kita, lalu kita meninggalkan ketaatan karena takut dinilai buruk, takut dikatakan riya, takut dikatakan sum'ah, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, niscaya akan tertutup semua pintu kebaikan terhadap seseorang. Karena syaitan dia pintar, dia akan menghalangi kita dari ketaatan dari segala cara, dengan semua cara. Entah kita melakukan kebaikan tapi dijerumuskan ke dalam riya, atau kita diarahkan untuk meninggalkan ketaatan
takut ria atau takut dikatakan ria. Semuanya harus ditutup dan kita tetap berusaha untuk terus melakukan ketaatan kebaikan dengan senantiasa menjaga niat kita, memperbaiki niat kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana riya bisa terjadi ketika melakukan kebaikan, riya pun juga bisa terjadi ketika meninggalkan suatu perbuatan. Ada kalanya orang meninggalkan suatu kebaikan supaya dikatakan ikhlas. Misal ketika sedang baca Quran, ketika seorang sedang baca Quran, lalu ada orang yang datang. Ada orang yang datang. Orang yang sedang baca Quran ini serta-merta kemudian dia menutup mushafnya, menyembunyikan Al-Qur'annya agar dikatakan orang ini ikhlas, tidak mau dilihat. Ini juga bagian dari riya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bayangkan apa yang disampaikan di atas, berarti sangat rumit sekali. Riya ini dia masuk di semua pintu. Dia bisa merasuki seseorang dari segala jalan. Karena itu pantas jika Nabi kita SAW sangat mengkhawatirkan riya terhadap umatnya, melebihi kekhawatiran beliau terhadap umatnya dari fitnah Dajjal. Tapi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita mulai pembahasan tentang riya, mulai dari definisinya, pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan riya? Yang dimaksud dengan riya dijelaskan diantaranya oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ar-riya'u idharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu sahibaha. Riya adalah memperlihatkan ibadah dengan tujuan dilihat orang supaya mereka memujinya. Riya adalah memperlihatkan ibadah, menampakkan ibadah supaya dipuji manusia, lalu dia dipuji dengan perbuatannya tersebut. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sebuah amalan dikatakan riya jika terpenuhi dua hal. Pertama, dia menampakkannya, dia memperlihatkannya, dia membaguskannya. Dan yang kedua, ada niat agar dia dipuji. Ada keinginan, ada kesengajaan dia melakukan hal tersebut supaya dia dipuji. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, sekedar memperlihatkan amal, sebatas menampakkan amal, tidak langsung dihukumi riya. Sekedar menampakkan amal tidak serta-merta langsung dicap sebagai riya. Kapan riya? Kalau dia menampakkannya, dia memperlihatkannya, niatnya agar dilihat, niatnya agar dia dipuji. Jadi sekedar kita memperlihatkan amal, menampakkan ibadah belum tentu riya. Karena sebagian ibadah harus diperlihatkan. Seperti apa? Seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, harus tampak dilihat orang. Ya. Begitu juga kaum muslimin rahimakumullah, untuk orang-orang yang dijadikan sebagai panutan, yang dijadikan sebagai contoh, guru, orang tua, atau orang yang dituakan, kadang-kadang butuh dia menampakkan ibadahnya, butuh dia memperlihatkan ibadahnya. Supaya apa? Supaya ditiru, supaya diikuti oleh anak-anaknya,
diikuti oleh orang sekitarnya, butuh. Atau dia memperlihatkannya dengan niat agar cara ibadahnya dipelajari orang, ya, agar orang bisa mengetahui cara beribadah yang benar, cara beramal yang benar. Maka di sini, ya, menampakkan amal di sini dengan niat mengajarkan orang, memotivasi orang, tentu ini adalah suatu kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi riya adalah menampakkan amal, menampakkan ibadah dengan tujuan mendapat pujian orang lain, dengan tujuan mendapat pujian manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa riya itu sebabnya ada 3. Pendorong orang jatuh kepada riya ada 3. Pertama, mengejar pujian manusia, ingin dipuji, ingin disanjung. Yang kedua adalah takut dicela, takut dikatakan orang ini jarang sholat, orang ini tidak bisa sholat, orang ini tidak taat kepada Allah, kurang bertakwa. Takut dikatakan demikian ketika dia menyembunyikan ibadahnya. Akhirnya dia tampakkan, dia perlihatkan demi dipuji manusia, agar selamat dari celaan manusia. Jadi sebab riya yang kedua adalah takut celaan. Kemudian yang ketiga adalah cinta kepada dunia, cinta kepada apa yang ada di tangan orang lain, ya, agar dia dipuji, kemudian dia mendapatkan manfaat-manfaat duniawi. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, kita perlu mengetahui 3 latar belakang riya, 3 sebab riya ini, agar kita mudah mengobatinya, agar kita mudah menyelamatkan diri kita dari riya. Ikhwani fillah rahimakumullah, adapun tentang dalil-dalil yang melarang riya, yang mengingatkan kita terhadap riya, maka disebutkan diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Tauhid. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada," di dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Dan semua kita berharap bertemu dengan Allah. Semua kita berharap agar kita masuk surga, dan di dalam surga kita mendapatkan nikmat tertinggi berupa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita rindu bertemu Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan shaliha, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik. Itu syarat pertama. Amal yang baik adalah amal yang sesuai dengan syariat. Amal yang benar adalah amal yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah beliau. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensekutukan Allah dengan siapapun juga di dalam ibadah kepadanya. Di dalam beribadah kepada Allah tidak boleh kita menduakan Allah dengan siapapun juga. Riya hakikatnya adalah menduakan Allah dengan yang lain. Di mana ketika melaksanakan salat misalkan, jika dikerjakan dengan riya, dia telah mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka melaksanakan kewajiban dia, membebaskan tanggung jawab dia, tapi di saat yang bersamaan dia menginginkan pujian manusia, dia menginginkan sanjungan manusia, maka di sini dia telah menduakan Allah dengan yang lain. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kursi,
Ana aghna syuraka yani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Allah menegaskan bahwa dia tidak butuh kepada tandingan, tidak butuh kepada sekutu, sebagaimana Allah sendirinya di dalam menciptakan alam semesta ini, di dalam mengaturnya, maka Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Ya. Ana aghna syuraka yani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan atau sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, entah itu salat, sedekah, puasa, haji, umrah, zakat, kemudian dia mensekutukanku di dalamnya dengan yang lain, dia menduakanku di dalamnya dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Allah akan tinggalkan orang ini. Allah juga akan tinggalkan perbuatan yang dia berbuat syirik di dalamnya, yang dia menduakan Allah di dalamnya, dan riya adalah kesyirikan. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, nanti akan didetailkan, dijabarkan bahwa amal yang disertai dengan riya, maka amal tersebut tidak berpahala. Amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang berbuat riya, tatkala manusia telah diberikan balasan kebaikannya, orang-orang beriman, orang-orang yang soleh telah diberikan balasan kebaikan mereka, telah mendapatkan ganjaran ketaatan mereka, orang-orang yang berbuat riya akan dikatakan kepada mereka oleh Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergi kalian kepada orang yang kalian riya padanya di dunia. Kalian riya kepada guru kalian, kepada tangga kalian. Pergi kalian kepada orang-orang tersebut. Fanduru hal tajiduna indahu jazaa, cari, mungkin kamu dapat balasan dari orang tersebut. Dan ini bentuk Allah mempermalukan orang yang riya kelak di hari kiamat. Ya. Allah perintahkan dia cari balasan amalnya kepada orang yang dia riya padanya di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan orang yang riya dan perbuatannya Allah tidak butuh kepadanya. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW bersabda, wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang riya, nanti di hari kiamat Allah akan pamerkan kesalahan-kesalahannya atau keburukan-keburukannya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian dalil lainnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ala ukhbirukum ma huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian ku kabari, maukah kalian ku beritahu tentang sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian melebihi fitnah masihid dajjal? Fitnah masihid dajjal, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah sesuatu yang menakutkan. Dia keberadaannya di dunia sebentar, tetapi melahirkan malapetaka yang besar. Sampai-sampai tidak ada seorang rasul, seorang nabi pun, kecuali dia pasti mengingatkan umatnya terhadap fitnah dajjal. Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya semua mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Saking dahsyatnya, saking beratnya. Tetapi ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi kita mengatakan, maukah kalian aku kabari tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan kepada kalian melebihi fitnah masihid dajjal? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah.
kami siap diberitahukan. Kemudian qal asyirkul khafi. Nabi mengatakan yaitu syirik yang samar. Syirik yang samar. Di dalam hadis yang lain dikatakan asyirkul asghar, syirik kecil. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi, yaitu seseorang mengerjakan salat lalu dia membaguskan salatnya, dia panjangkan rukuknya, panjangkan sujudnya, panjangkan bacaannya, dia fasihkan bacaannya, lima yara min nadhari rajulin ilaih, gara-gara dia melihat ada orang memandangnya, bukan karena dia mengetahui Allah melihatnya, bukan karena dia sedang melihat Allah atau mengetahui Allah melihatnya, tapi karena dia tahu ada orang lain melihatnya. Dia mengharapkan pujian orang tersebut, dia mengharapkan orang itu menyanjungnya, maka dia baguskan salatnya, dia indahkan salatnya. Ini disebut sebagai syirkun khafi. Dikatakan syirkun khafi karena samar, ya, sulit terlacak, sulit terbaca. Hanya kita dengan Allah yang mengetahuinya, dan orang lain tidak bisa menduga-duga. Orang lain tidak bisa mengatakan si fulan riya, karena belum tentu demikian. Ikhwani fillah rahimakumullah, ya, misalkan ada orang yang kalau di rumahnya salatnya ringkas, salatnya cepat, tapi kalau di masjid salatnya panjang, salatnya khusyuk. Apakah pasti dia riya melakukan hal tersebut? Belum tentu. Belum tentu ketika dia berbeda mengerjakannya di rumah dan berbeda dia kerjakan ketika di masjid, belum tentu itu riya. Ya, karena ikhwani fillah rahimakumullah, bisa jadi di masjid dia mengerjakannya dengan khusyuk, lalu dia memanjangkan salatnya, membaguskan salatnya karena dia terpengaruh dengan suasana masjid. Ya. Dan kita kaum muslimin rahimakumullah, ketika berada di lingkungan yang baik, di tengah orang-orang yang baik, di musim yang baik, semangat itu muncul. Ketika berada di bulan Ramadan, rata-rata kita bersemangat. Pengaruh lingkungan, pengaruh keadaan. Ya, sehingga yang mengetahui apakah kita riya atau tidak adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala.